Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah adik-adik ya, pada hari ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal ujian bersama ya. Ini kebenaran saya dapat soal ini dikasih oleh Hana ini ya. Nah, jadi kita akan bahas ini soal-soalnya ini ya. Nah, kita akan bahas soal-soalnya. Mudah-mudahan ini bisa merefresh pengetahuan kalian. Dan memang kita harus sering-sering berlatih ya. Karena untuk menjawab soal-soal kita butuh pengetahuan yang luas, butuh pemahaman yang mendalam ya. Nah, jadi soal pilihan ganda ini ya kita tersedia pilihan-pilihan ya, mungkin kita bisa mengingat ya. Oke, soal nomor 1 ini. Jadi soalnya seorang pasien bayi berusia 1 tahun ya. Jadi pasien berusia 1 tahun dia datang dengan penyakit jantung ya. Nah, jadi sudah didiagnosis dia dengan penyakit jantung. Mungkin dia sudah datang yang kedua, ketiga kali ke dokter atau ke rumah sakit ya. Jadi punya riwayat penyakit jantung. Nah, pada pemeriksaan fisik didapatkan asianotik ya. Jadi asianotik ini artinya dia tidak berwarna biru ya. Dan apakah penyakit jantung bawaan yang terjadi pada bayi tersebut ya. Nah, jadi penyakit jantung itu ada 2 ya deh ya. Ada yang sianotik sama yang asianotik ya. Kalau yang asianotik itu tidak terjadi kekurangan ini ya, oksigen ya. Jadi tidak terjadi anoksia ya. Nah, kalau yang sianotik berarti dia terjadi kondisi yang menyebabkan dia ini ya mengalami kebiruan biasanya karena disebabkan oleh kadar oksigen dalam tubuhnya rendah. Nah, jadi waktu darah itu berikatan dengan hemoglobin ya. Hemoglobin darah berikatan dengan oksigen ya. Nah, dia akan cenderung berwarna merah segar ya. Nah, jadi kalau kita melihat telapak tangan kita itu ya, kita lihat warnanya merah ya, atau bibir kita lihat merah. Nah, itu karena banyak hemoglobin yang berikatan dengan oksigen. Artinya kondisi oksigen, kadar oksigen dalam tubuh kita cukup ya. Nah, tetapi pada keadaan di mana terjadi peningkatan kadar CO2 dalam darah sehingga HbCO2 itu lebih banyak daripada kadar biasanya ya. Nah, HbCO2 ini dia menyebabkan warna darahnya itu agak lebih biru ya. Nah, jadi dia akan lebih menjadi kebiruan. Nah, ini kita temukan pada orang yang mengalami kondisi sianotik ya. Nah, jadi kekurangan oksigen. Jadi rendah kadar oksigen dalam tubuhnya. Nah, ini penyakit jantung ini ada yang bisa menyebabkan kondisi kadar oksigen dalam tubuhnya rendah ya. Ada yang tidak ya. Nah, jadi kalau dia mengalami yang berat seperti tetralogi of Fallot yang D ini ya. Nah, jadi ini adalah sekumpulan sindrom di mana ada kelainan jantung yang sangat berat ya. Ada overreading aorta, itu banyak tuh, ada 4 ekor asalnya itu ya. Nah, dia pasti akan sianotik ya. Ya. Nah, kemudian kalau dia tidak ada percampuran, jadi tidak ada percampuran dengan ininya, dengan darah yang segar dengan darah yang ini ya, darah dari vena pulmonalis dengan peredaran darah sistemik ya, dia tidak akan terjadi sianotik ya. Nah, ini. Jadi ini mana kira-kira jawabannya? Kalau yang D ini bukan ya. Kemudian defek septum ventricle dengan stenosis pulmonal berat ya. Ini bisa menyebabkan sianotik ya. Kemudian karena dia akan ini kalau ada septum ventricle-nya yang defect, jadi interventricle itu ya, ventricle kiri dan kanan itu akan ada ininya. Ada lubangnya atau ada hubungannya sehingga darah yang di ventricle kiri itu yang berasal dari pulmonal ya, dari pulmonal ke vena pulmonal, kemudian masuk ke dalam atrium kiri, kemudian ke ventricle kiri, itu kaya akan oksigen kan.
Nah, sedangkan dia yang ventrikel kanan dia miskin oksigen, dia akan bercampur ya. Ini kira-kira yang mana? Ada yang tahu jawabannya deh? Yang asianotik, jadi yang ringan ini ya. Kalau asianotik tidak menyebabkan ininya. Mana yang kira-kira yang ringan ini? Yang ringan ya stenosis pulmonal ya. Nah, stenosis itu cuma ini aja ya, penyempitan saja. Kalau atresia pulmonal dia tidak terbentuk sama sekali ininya ya, vena pulmonalnya ya, atau arteri pulmonalisnya ya. Nah, jadi yang C ini jawabannya kayaknya. Setuju nggak nih adik-adik? Halo Hana, gimana Hana? Suara saya kedengaran nggak sih? Izin menjawab terdengar dokter. Sepertinya saya juga setuju dokter. Ya ya. Jadi kalau yang asianotik ini berarti yang ringan ya, tidak terjadi penurunan kadar oksigen dalam tubuh. Jadi kalau defek jantung bawaan yang ringan dia asianotik ya. Oke, nomor 2 ya. Apakah terapi yang paling tepat untuk angina fase akut? Nah, jadi angina ini adalah suatu kondisi di mana ada bagian dari jantung yang diperdarahi oleh arteri koronaria, dia mengalami keadaan yang namanya ini ya, hipoksia ya, ada kekurangan asupan oksigen ya, atau yang disebut dengan berkurangnya aliran darah ya. Apa namanya? Ada yang ingat? Apa namanya? Aliran darah berkurang itu menyebabkan suatu nyeri yang disebut dengan nyeri apa? Anzela? Kalau biasanya darah itu mengalir dengan adekuat, ya ini inadekuat peredaran darahnya ke situ. Disebut dengan apa, Anzela? Halo, Anzela? Halo dokter, apakah suara saya terdengar dok? Ya, kalau kita ada suatu daerah di tubuh kita yang dia mengalami pengurangan volume, pasokan volume darah ke situ, apa namanya? Itu kayak iskemik ya. Nah, ya, namanya iskemia. Nah, ya. Jadi angina pectoris itu disebabkan ada bagian dari jantung ya yang dia diperdarahi oleh arteri koronaria. Nah, dia mengalami kekurangan pasokan darah di situ. Nah, dia akan mengalami yang pertama iskemia dulu. Ya, jadi pengurangan pasokan darah. Akibatnya oksigen ya, kemudian glukosa yang dibutuhkan oleh otot jantung tersebut akan berkurang, demand ininya apa namanya supply-nya, sedangkan demand-nya tetap ya. Nah, kalau dia hipoksianya apa namanya iskemianya berlangsung lama ya, nah itu akan menyebabkan kondisi yang disebut dengan hipoksia dan akan menyebabkan kematian atau yang disebut dengan infak ya, infak jantung ya. Nah, jadi terapi yang paling tepat untuk angina fase akut ini adalah kita harus memberikan obat yang mampu membuat vasodilatasi pada pembuluh darah arteri koronaria. Ya, jadi perlu obat yang kita dapat membuat vasodilatasi pembuluh darah arteri koronaria dalam waktu yang singkat kerjanya, cepat ya, kerjanya sangat cepat. Ya, kita lihat ini nifedipin ya, nifedipin ini termasuk golongan obat kalsium blocker kalau nggak salah ya, kalsium blocker. Jadi nifedipin ini adalah obat anti hipertensi, kalsium blocker yang nanti dia akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah. Nah, tapi dia nifedipin ini lebih ke pembuluh darah perifer, bukan pembuluh darah yang di sentral. Ya. Nah, jadi nifedipin ini ya tidak cocok untuk diberikan angina fase akut. Ya. Kemudian B, isosorbit dinitrat. Nah, ini seperti jawabannya. Ya. Nah, karena isosorbit dinitrat ini dia mempunyai efek vasodilatasi ya pada bagian sentral, terutama pada arteri koronaria ya yang memperdarahi jantung. Nah, biasanya kalau ada angina fase akut itu ya, jadi nyeri angina itu sangat khas adik-adik. Dia nyeri angina itu nyerinya itu bersifat menjalar ya.
nyeri dada, rasa tertekan, jadi dadanya seperti tertekan, berat ya, atau ada yang menghimpit dadanya. Nah, kemudian nyerinya itu menjalar ke lengan kiri, kemudian ke rahang bagian kiri, atau tembus ke belakang ke punggung rasanya ya. Itu seperti nyerinya seperti itu. Jadi khas banget nyeri angina ini. Ya. Nah, ini sering disalahartikan dengan nyeri ulu hati. Nah, kadang-kadang nyerinya juga mirip-mirip nyeri ulu hati, nyeri kayak orang sakit mah itu, ya. Nah, ini kita harus hati-hati nih, jangan sampai ada pasien datang di IGD, ya, orang nyeri ulu hati, kalian kasih isosorbit, kalian nyangka dia angina, jangan sampai, ya. Nah, jadi angina isosorbit ini biasanya sediaannya 5 mg ya, 5 mg. Nah, dosis isosorbit nitrat ini biasanya 5 mg. Nah, pemberiannya agak unik adik-adik ya. Jadi pemberiannya agak unik, bukan ditelan kita memberikan obat ini. Tapi obat ini kita berikan menggunakan rute di bawah lidah ya, atau sublingual. Nah, jadi kalau kita berikan per oral ya, maka obat itu akan masuk ke lambung, dan di lambung dia akan masuk ya, kemudian ke usus halus. Nah, di lambung dan usus halus dia akan diserap ya. Nah, dibawa oleh vena porta, kemudian akan masuk ke dalam hepar. Nah, di dalam hepar, obat ini akan mengalami first pass metabolism namanya. Jadi metabolisme pertama, ya. Nah, jadi obat-obat yang kita telan per oral itu akan dibawa ke hepar melalui ini ya, vena porta, ya. Kemudian dia akan di metabolisme di hati. Nah, untuk isosorbit nitrat, nah, dia obat aktifnya itu adalah obat yang belum dimetabolisme oleh hati. Apabila dia sudah mengalami metabolisme di hati, jadi metabolisme xenobiotik namanya, ya. Nah, jadi hati itu akan mencoba membuat bahan obat itu menjadi lebih larut, ya, lebih larut. Jadi mengalami fase yang namanya metabolisme xenobiotik. Ya, ada fase 1, ada fase 2. Nah, hasilnya adalah metabolit obat. Nah, untuk isosorbit nitrat ini, ya, nah dia metabolitnya itu dia kurang aktif kerjanya sebagai vasodilator. Nah, jadi dia diberikan harus melalui sublingual. Karena kalau dari sublingual, ya, nanti dia akan diabsorpsi oleh pembuluh darah kapiler di bawah lidah, ya. Kemudian dari kapiler bawah lidah dia akan masuk ke vena, ya. Nah, kemudian venanya itu langsung akan masuk ke vena jugularis ya, vena yang ada di leher ya. Kemudian dia akan masuk terus ke vena cava superior. Nah, dari vena cava superior kemudian obatnya itu akan masuk ke ini ya, ke dalam atrium ya, atrium kanan ya, kemudian ventrikel kanan, kemudian ke paru. Nah, kemudian dia akan masuk ke atrium kiri, ventrikel kiri, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia kalau pemberiannya sublingual, dia tidak akan mengalami first pass effect metabolism ya. Jadi tidak akan mengalami metabolisme di hati. Nah, jadi jawabannya ini adalah B ya. Nah, dosisnya biasanya adalah diberikan setengah tablet atau 2,5 mg atau 5 mg satu tablet setiap 10 menit ya. Jadi kalau terasa nyeri ya, kita berikan dosisnya itu sekitar 1 tablet atau setengah tablet ya, setiap 10 menit. Nah, tapi ini tidak boleh terlalu sering ya, ada maksimal penggunaannya. Tidak boleh berlebihan. Jadi kalau sudah 3 kali diberikan itu berarti sudah harus ke ini ya, ke UGD, kemudian nanti akan diberikan terapi yang lain tambahannya. Nah, jadi dia paling banyak ya tidak boleh lebih dikonsumsi lebih dari 3 kali ya. Jadi kalau ada orang angina kita kasih setiap 5 sampai 10 menit. Kalau setelah 3 kali pemberian isosorbit nitrat secara sublingual ya, 30 menit dia tidak berkurang nyerinya, itu harus kita rujuk ya, kita berikan tindakan yang lain ya, harus diberikan oksigenasi ya di rumah sakit di UGD ya, kemudian akan diberikan obat-obat lainnya. Jadi terapi fase akut angina pectoris ini ya, atau angina pectoris
Ini adalah pemberian isosorbit dinitrat. Ya. Kalau beta blocker itu obat anti hipertensi juga, ya, dia bekerja di ini sebagai pemblok saraf simpatis dan parasimpatis, ya. Kalau verapamil juga itu golongan ini, ya, obat anti hipertensi kalsium antagonis. Diltiazem juga sama. Nah, yang membedakan nifedipin, verapamil, dan diltiazem itu ada yang bekerja secara perifer, ada yang lebih sentral. Ya, kalau verapamil dia lebih sentral untuk ininya, vasodilatornya, ya. Oke, setuju nggak nomor 2? Alpha? Betul dokter, kalau dari saya insya Allah setuju dok. Setuju ya. Oke. Nah, jadi ini berhubungan juga dengan ininya, ya, biokimia, ya. Jadi ada first pass effect metabolism dari isosorbit nitrat, di mana kalau diberikan secara oral percuma. Jadi dia tidak akan memberikan efek vasodilatasi, tapi dia harus diberikan secara sublingual, ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke soal nomor 3, ya. Nah, soal nomor 3 ini soal ini nih, soal parasitologi, ya. Apa faktor virulensi utama Plasmodium falciparum yang membahayakan pasien? Nah, jadi Plasmodium falciparum ini adalah bentuk parasit, ya, yang dia merupakan parasit di dalam darah, ya. Nah, dia itu sangat berbahaya. Plasmodium falciparum ini yang paling berbahaya bahkan di antara jenis-jenis Plasmodium yang lainnya. Ya, ada yang vivax, ya, ada yang malari, ada yang ovale, ya, Plasmodium itu. Nah, kalau Plasmodium falciparum ini dia sangat berbahaya karena dia jumlah parasitnya bisa sangat banyak dibandingkan yang lain. Jadi dia bereproduksi dengan sangat cepat dan banyak, ya. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan malaria cerebral dia. Ya, dia bisa menyebabkan keadaan penurunan kesadaran akibat infeksi malaria. Sedangkan yang jenis lain itu jarang sekali, ya, menyebabkan malaria cerebral, ya, yang sampai ke otak ininya. Nah, kemudian yang paling membahayakan itu apa ini? Ada yang punya jawaban kira-kira? Dari pilihan itu mana yang ini? Yang dipilih? Paradila? Halo, Paradila? Paradila pilih yang mana jawabannya? Soal nomor 3. Halo? Itu benar nggak? Jadi kemampuan membentuk kista itu membahayakan nggak bagi pasien? Nggak juga, ya. Ya, paling dia ini bisa bersifat dorman, ya. Kalau dia membentuk kista itu, dia bersifat dorman, bisa di dalam hati dia berdiam, ya. Nah, suatu saat dia bisa kambuh lagi dia, ya. Kemudian kemampuan memotong antibodi, kemampuan menetralkan sitokin, kemampuan sitoadherens, dan kemampuan hidup dalam sel berinti. Yang mana ini? Brigita? Halo, Brigita? Mana ini feature dari Plasmodium falciparum yang paling membahayakan pasien, yang bisa menyebabkan malaria cerebral? Yang mana kira-kira? Isabella coba. Isabella? 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 Ini nggak ada yang merhatiin atau gimana nih? Atau saya kuliah sendiri ini? Kok nggak ada tanggapan ini? Halo? Izin menjawab, Dok. Ya. Kalau Nahra, ya? Kalau kemampuan sitoadherens maksudnya gimana ya, Dok? Itu saya belum mengerti. Sitoadherens itu dia mampu ini, ya, membuat perlekatan antar sel, ya.
Nah, kita tahu kan tadi kan Plasmodium falciparum ini dapat menyebabkan malaria cerebral, ya. Dia dapat menginvasi sel-sel otak. Nah, sel-sel otak itu berinti nggak? Nara. Oh, berhenti ya, Dok? Nah, berinti. Kalau sel darah merah berinti nggak? Enggak, eritrosit. Nah, iya ya. Jadi umumnya Plasmodium itu hidup di sel darah merah ya. Itu tidak berinti ya. Nah, tapi Plasmodium falciparum dia mampu menyerang otak. Sel otak berinti nggak? Berhenti, Dok. Nah, iya. Nah, jadi kemampuan yang dapat membahayakan pasien yang mana? Cytoadherence berarti ya, Dok? Berarti yang E. Ya. Oh, Karena cuma Plasmodium falciparum yang bisa menyebabkan malaria cerebral. Yang lain nggak bisa hidup di sel berinti. Ngerti nggak, Nara? iya, Jadi dia sudah bisa mengerti, Dok. menginvasi sel otak ya dari dia di ini apa namanya dari dalam red blood cell, dari dalam ini eritrosit. Nah, dia bisa menginvasi sampai menembus sawar otak ya. Itu. Jadi yang paling berbahaya faktor virulensinya itu adalah yang E. Ada pendapat lain nggak, adik-adik? Sebelumnya izin bertanya dokter. Ya, silakan. Jadi tadi sempat disampaikan oleh dokter bahwa falciparum ini berkemungkinan untuk menyerang otak juga ya dok. Kira-kira falciparum sendiri apakah bisa menyerang selain otak dok? Jadi selain yang tidak berinti, contohnya eritrosit tadi, kemudian otak, apakah ada organ-organ yang bisa diserang juga dok? Oke, di hepar bisa, ya. Dia menyerang hepatosit. Nah, dia akan menyebabkan terjadinya penurunan glukosa darah karena di hepar itu kan ada sel-sel hepatosit yang bisa yang ini mengontrol ya glukosa darah ya, kan ada hepatosit itu mengandung glikogen ya. Nah, itu. Kemudian Plasmodium ini juga bisa ini ya, bisa menyebabkan apa namanya? Rusaknya hepatosit ya, jadi dia ALT AST-nya meningkat karena menghancurkan sel-sel ini juga hepar juga ya, hepatitis bisa menyebabkan semacam hepatitis seperti itu. Jadi di hepar bisa, makanya kadang-kadang orang malaria itu bisa ikterus juga ya, jadi peningkatan kadar bilirubin di dalam darahnya karena hepar yang ini mengalami nekrosis atau yang mengalami apa namanya peradangan sel ya, kemudian selnya pecah, itu akan meningkatkan ini kadar dari bilirubin. Nah, bisa juga yang sel darah merah yang pecah, bisa juga sel darah merah pecah juga akan meningkatkan bilirubin. Ada bilirubin yang direct, ada indirect ya. Nah, kalau yang ini yang di hepar itu yang biasanya yang ini, yang direct ya. Begitu. Tadi siapa yang nanya? Izin menjawab dokter, Ahmad Fatin Al-Farisi dok. Oke, bagaimana Farisi? Apa setuju? Coba jangan ini aja, cari bener nggak dia bisa hidup di sel berinti nggak? Nanti dicari lagi jawabannya ya. Ini karena saya ini, tapi saya nggak terlalu hafal fiturnya. Jadi kemungkinan ya yang E kalau dari ininya logikanya ya. Jadi kadang-kadang ilmu kedokteran ini ya nggak selalu harus dihafal. Plasmodium falciparum tuh feature-nya ini gitu ya. Tetapi kita bisa mengerti kalau kita paham ilmunya ya. Kemudian ke nomor 4 ini ya, apa faktor utama perangsang kemoreseptor sentral pernapasan. Nah, jadi pernapasan itu adalah proses di mana terjadi pertukaran ya, kalau secara makros pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi di alveolus ya. Nah, tetapi kalau pernapasan tingkat seluler, nah itu adalah saat oksigen itu digunakan di mitokondria ya untuk menjadi aseptor atau penerima elektron terakhir dalam proses transport rantai elektron di situ ya. Nah, ini hasil
dari proses respirasi ini adalah CO2, ya. Kemudian H2O dan ATP, ya. Jadi rumusnya C6H12O6, ya. Jadi glukosa ditambah dengan O2 menjadi CO2 plus H2O plus ATP atau energi, ya. Nah, jadi hasil sampingan dari proses pernapasan itu adalah CO2. Karena waktu terjadi di ini, ya, di proses glikolisis, dia ada pemecahan glukosa, ya, kemudian di siklus Krebs, nah itu juga dihasilkan CO2 di situ, ya. Nah, CO2 ini dia adalah zat volatil yang bersifat asam. Kadar CO2 ini nggak boleh dia berlebihan tekanannya, CO2 ini, ya, nggak boleh tekanannya itu berlebihan atau tidak boleh terjadi peningkatan CO2, kadar CO2 di dalam darah. Karena CO2 ini bersifat asam, ya. Nah, jadi kalau dia berubah tekanan CO2 dalam tubuh, ya, dia meningkat atau menurun, ya, maka itu akan mempengaruhi kemoreseptor dari sentral pernafasan, ya. Nah, kalau CO2 ini misalkan meningkat, misalkan pada penderita PPOK, ya. Nah, pada penderita PPOK itu terjadi perubahan alveolus itu menjadi jaringan ikat, ya, atau yang disebut dengan emfisema, ya. Nah, jadi alveolusnya itu dia, kalau biasa alveolus itu kan bisa berkontraktil, ya, dia mengembang, mengempis, ada recoilnya, ya. Nah, tetapi pada PPOK, pada emfisema, dia jaringan elastisnya itu digantikan jaringan ikat. Akibatnya proses recoil dari alveolus itu tidak terjadi. Nah, maka udara itu tidak bisa keluar, terperangkap di dalam alveolus itu, oksigennya. Akibatnya pertukaran oksigen dan CO2 dia terjadi hambatan. Nah, kadar CO2 dalam darah dia akan ini meningkat, ya. Nah, sedangkan CO2 ini dia sifatnya asam. Kalau CO2 ini tidak dibuang, maka dia akan menurunkan pH darah. Maka tubuh kita akan mengkompensasi, ya. Dia akan mengirimkan sinyal ke otak, yaitu ke kemoreseptor sentral pernapasan, untuk meningkatkan ventilasi udara. Jadi meningkatkan frekuensi nafas. Ya. Nah, jadi dengan meningkatnya frekuensi nafas, maka pertukaran oksigen dan CO2 menjadi lebih cepat dan kadar atau tekanan CO2 itu akan menurun, ya, sehingga pH darah itu akan tetap nantinya. Ya, pH darah itu dipertahankan antara 7,35 sampai 7,45. Nah, kira-kira Ahmad Rizky, ya, jawaban dari soal nomor 4 apa? Ahmad Rizky? Izin menjawab, Dok. Kalau tidak salah peningkatan CO2 ya, Dok, ya, tekanan CO2. Nah, ya. Jadi peningkatan tekanan CO2 ini akan merangsang kemoreseptor sentral pernafasan. Ya, itu ada nilai normalnya tuh dalam kuliah saya. Ingat kan kalian? Ya, tekanan CO2 itu, ya, antara berapa? Ingat nggak? 22 sampai 26 liter. Apa-apa? Ada satuannya itu, ya. Dilihat lagi ya nanti ya, kuliah saya ya. Nah itu, ya. Jadi jawabannya adalah peningkatan CO2 itu akan merangsang kemoreseptor di sentral pernafasan untuk meningkatkan ventilasi. Jadi meningkatkan frekuensi pernafasan. Ya. Penurunan tekanan CO2 ya, ini juga bisa. Ya. Peningkatan pH berarti basa ya, dia merangsang ini juga. Ya, jadi peningkatan dan penurunan tekanan CO2 ini bisa merangsang kemoreseptor sama. Ya, pada keadaan orang histeria, pernah tahu ya orang histeria, orang yang ketakutan, ya, itu ventilasinya sangat cepat. Dia akan menghirup nafas dengan cepat dan dalam. Ya, terengah-engah seperti itu, ya. Nah, itu akan menyebabkan penurunan tekanan CO2.
sama. Jadi antara A, B ini juga bisa ini. Ya. Kemudian orang alkalosis juga bisa. Jadi pertanyaan nomor 4 ini kayaknya jawabannya bisa multiple ya. Bisa peningkatan tekanan CO2, penurunan tekanan CO2 ini juga bisa merangsang kemoreseptor sentral pernapasan. Jadi penurunan tekanan CO2 itu ya jadi CO2-nya itu berkurang tekanannya ya, kemudian itu tubuh kita akan berupaya untuk memperlambat pernafasan. Pernafasannya akan diperlambat. Ya, jadi ini mungkin soalnya kurang lengkap. Ya, jadi kalau yang menyebabkan kalau misalkan kita tambahkan nih soalnya faktor utama perangsang kemoreseptor sentral pernapasan yang akan memberikan respon hiperventilasi adalah yang mana? Itu baru bisa. Hiperventilasi itu akibat jawaban dari ini ya, peningkatan tekanan CO2 tadi, dia akan melakukan hiperventilasi ya. Jadi pertanyaannya ini kurang lengkap ya, bisa semua itu jawabannya. Yang A, B ya. Atau yang C juga bisa, peningkatan pH ya. Tapi peningkatan pH nggak bisa. Peningkatan pH ini dia ke ginjal ya. Jadi dia untuk mempertahankan asam basa itu ada organnya paru-paru ya, yang untuk mengontrol zat asam yang bersifat volatil CO2, dan ada ginjal. Nah, ginjal ini akan mengatur asam basa dengan cara mengatur reabsorpsi bikarbonat dan sekresi dari ion H+ ya, atau asam ya. Jadi bisa A dan B ini jawabannya. Jadi ini kita tinggalkan saja nomor 4 ini. Tapi kita sudah dapat ini ya tadi ya. Nah, ini kalian bisa ulang di kuliah saya tentang keseimbangan asam basa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5, seorang pria diperiksa EKG, didapatkan hasil 25 mm per menit dan 1 mV per milimeter. Nah, jadi ini standarnya. Jadi EKG itu kecepatannya adalah 25 mm per menit ya. Nah, dan ininya voltasenya adalah 1 mV per milimeter. Ya, jadi ini standar ya. Nah, jarak antara R dan R, jadi gelombang R1 dengan R yang kedua itu adalah 20 mm. Nah, kita ingat bahwa di dalam kertas EKG itu ada kotak-kotak kecil ya. Nah, kotak kecil itu isinya 1 mm itu. Ya. Kotak kecil itu, ya. Kalau 20 mm berarti 20 kotak kecil. Ya. Nah, kalau 20 kotak kecil itu sama dengan berapa? 4 kotak besar. Ya, ingat Ingat nggak? Kotak-kotak kecil EKG itu. Iya, ya? dokter, ingat. Nah, kalau dia 20 mm artinya apa? Ada 20 kotak kecil. Ya. Artinya berapa kotak besar? 4 Ada kotak besar. 4 kotak besar. Nah, rumus untuk ini kalau dia iramanya sinus ya. Jadi dia sama R1 kemudian iramanya sinus, jarak R1 R2, R2 R3, R3 R4 itu sama. Nah, ini bisa kita pakai rumus. Ya. Rumusnya adalah 1.500 dibagi kotak kecil atau 300 dibagi jumlah kotak besar. Nah, terserah kalian ini. Mau yang pakai 300 dibagi jumlah kotak besar, berarti 300 bagi 4. Ya. Atau 1.500 bagi 20. Jawabannya berapa? Tazkiyah? (1.500) dibagi 20 atau 300 dibagi 4? Izin menjawab, kalau yang pakai kotak besar 300 dibagi 4, 75, dok. Kemudian kotak kecil 150 bagi 20 sama ya? Iya, dok. Jawabnya 75. Oke? Ya. Nah, jadi itu ya. Tapi syaratnya dia harus terpenuhi, yaitu iramanya sinus, kemudian dia jarak R1, R2, R2, R3, R3, R4 itu sama jaraknya 20-20. Kalau dia nggak sama itu beda lagi, nanti hitung rumus frekuensi dan jantungnya ya. Nah, jadi EKG ini harus kalian pelajari ini. Nanti waktu di OSCE UKM PPD ya, itu ada EKG tuh, kalian harus bisa baca. Bacanya dari sekarang
belajar baca EKG-nya, ya. Ada 10 langkah itu membaca EKG, ya. Itu harus diulang-ulang terus itu. Itu waktu OSCE UKM PPD, ya, itu keluar soalnya. Ya. Nomor 5, jelas Suraya, ada pertanyaan nomor 5? Izin menjawab dokter, sampai saat ini masih jelas dok. Oke, jelas, alhamdulillah ya. Nah, jadi ini fisiologi, soal fisiologi nomor 5. Nomor 6, nah ini soal biokimia juga bisa ini ya. Ketika menonton film horor, denyut jantung jadi lebih cepat dan berkeringat. Nah, ya. Nah, ini adalah kerja dari hormon ya. Kira-kira hormon apa ini, Zahra? Kalau denyut jantung jadi lebih cepat berkeringat, Zahra? Itu hormon apa, Zahra? Zahra? Halo? Zahra Izin menjawab dokter. Izin menjawab dokter. Iya. Hormon apa, Zahra, yang membuat jantung berdebar, berkeringat? Kalau kamu marah, kalau kamu ketakutan itu? Glandula timus bukan dokter. Hormon apa dulu yang itu menyebabkan ini denyut jantung meningkat? Hormon adrenalin. Adrenalin ya, atau epinefrin ya. Nah, adrenalin dari namanya, adrenalin itu kira-kira kelenjar apa? Iya, dari glandula suprarenal. Ya, kelenjar adrenal, namanya adrenalin ya. Nah, nama lain dari kelenjar adrenal itu adalah glandula suprarenalis. Karena kelenjar adrenal ini bentuknya seperti kacang kecil ya, yang di atas ginjal. Nah, makanya namanya suprarenalis. Nah, selain dari ini juga ya, adrenal juga dihasilkan oleh otak juga nih. Otak juga menghasilkan epinefrin ya, atau adrenalin juga dihasilkan oleh otak ya. Selain di kelenjar adrenal atau suprarenalis. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi adrenalin itu dihasilkan oleh kelenjar adrenal atau disebut dengan kelenjar glandula suprarenalis. Kalau tiroid dia menghasilkan hormon tiroid, tiroksin ya, T3, T4 ya. Kalau hipofisis anterior dia menghasilkan banyak hormon ya. Anterior ya, ada hormon yang mempengaruhi tiroid ya, TSH ya. Nah, kalau yang hipofisis posterior dihafal juga hormon-hormon apa saja yang dihasilkan. Kalau timus ya, nah timus ini hormonnya nggak tahu nih apa hormon di timus, lupa saya ya, rasanya nggak ada. Bagaimana? Sepakat adik-adik? Nomor 6? Ya, jangan lupa ya. Adrenal itu menghasilkan adrenalin ya. Oke, nomor 7 sekarang. Ini soal histologi. Jaringan terbanyak volumenya di dalam tubuh. Ya, ingat jaringan kalian, bayangkan tubuh kalian nih. Yang volumenya paling besar dalam tubuh. Kemudian berfungsi sebagai pelapis atau penyokong organ tubuh. Ya, Dava. Yang mana pilihan kamu, Dava? Soal nomor 7. Kalau saya, sebentar dok, ini agak kurang jelas layar saya dok, agak hitam-hitam. Oke, hitam? Oh ini sudah dok, udah kelihatan. Ini epitel dok, C. Epitel yang terbanyak volumenya? Oh bukan dok. Masa epitel? Ikat dok, jaringan ikat dok. Jaringan ikat paling banyak. Pikirkan lagi. Lemak dok. Oh iya dok. Oh, jaringan otot bukan ya dok? Otot jawabannya, ya. Jadi yang paling jaringan, salah, iya dong, salah kamu, ya. Maaf, jadi ya, jaringan terbanyak, volumenya, yang volumenya paling besar, yang paling berat, jadi sekitar lebih dari 50% lebih tubuh kita ini otot itu, ya. Otot itu ada otot rangka, terutama otot rangka, ya, yang paling banyak ini. Semua otot rangka ini volumenya itu paling berat. Jadi itu jaringan ya. Jaringan itu ada jaringan ikat, ya, jaringan lemak, epitel, otot dan syaraf ya. Ini macam-macam jaringan. Nah, yang volumenya paling besar dan paling berat itu adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot ini juga karena dia paling banyak ya di dalam tubuh kita,
volumenya, beratnya, ya. Nah, dia memainkan peranan penting ini, ya. Nah, otot ini dia mempunyai sistem untuk ini keluar masuknya glukosa yang disebut dengan glukosa transporter 4 atau GLUT4, ya. Nah, GLUT4 ini terdapat di otot. Nah, GLUT4 ini untuk dia menjadi aktif, untuk dia memasukkan glukosa ke dalam otot, dia perlu yang namanya hormon insulin. Ya. Nah, insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh ini pankreas, ya. Nah, insulin itu kan punya reseptor insulin yang ada di otot rangka ini terutama, ya, otot rangka. Nah, jadi kalau ada resistensi insulin, di mana insulin itu dia akan berkurang fungsinya untuk menggerakkan. Insulin itu kan dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada di otot rangka. Nah, dia akan menyebabkan terjadinya translokasi atau perpindahan. GLUT4 itu dalam waktu inaktif dia ada di sitoplasma. Tetapi apabila ada sinyal dari insulin yang berikatan dengan reseptornya di permukaan sel otot rangka, maka akan terjadi translokasi. Dia berpindah GLUT4 itu dari sitoplasma ke membran sel, sehingga dia bisa memasukkan glukosa atau mengeluarkan glukosa. Ya. Nah, gangguan resistensi insulin pada otot rangka ini akan menyebabkan banyak sekali glukosa itu yang tidak bisa masuk ke dalam otot rangka. Akibatnya akan terjadi penumpukan glukosa di dalam darah, ya, sehingga akan meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Nah, itulah sebabnya insulin ini kalau dia pada DM tipe 2 di mana terjadi resistensi reseptor insulinnya, nah itu akan sangat mempengaruhi secara signifikan kadar glukosa darah. Karena glukosanya itu tidak bisa masuk ke dalam otot rangka. Sedangkan otot rangka ini besar, volumenya dalam tubuh kita ini, beratnya juga besar. Ya, maka kadar glukosa itu juga yang tidak bisa dimasukkan dia akan banyak, ya. Maka dia akan meningkatkan secara drastis kadar glukosa darah. Nah, itu yang harus diingat, ya. Nah, jadi GLUT4 itu terdapat di jaringan otot, terutama otot rangka, ya. Nah, GLUT juga, glukosa transporter itu juga ada tipe-tipe lain, ya. Ada GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT5, SGLT. Nah, itu dia bekerjanya tidak membutuhkan insulin. Nah, jadi tidak tergantung dengan insulin kerjanya. Ya, seperti pada otak tuh. Ya, otak itu dia bukan GLUT4 di sel-sel otaknya. Ya, tapi GLUT1 atau GLUT2 itu. Nah, jadi dia walaupun ada resistensi insulin, ya, otaknya tetap dapat glukosa karena dia bisa memasukkan glukosa tanpa perlu insulin, ya, untuk jaringan otak. Nah, itu ya yang bisa kita ambil pelajaran dari soal nomor 7. Oke, soal nomor 8, ya. Jadi seorang pengkonsumsi narkoba mengkonsumsi morfin dalam waktu ke waktu dibutuhkan jumlah yang meningkat untuk efek yang sama. Apakah istilah untuk fenomena tersebut? Ya, ini soal farmakologi, ya. Ahmad Rizky, Farhan, jawabannya apa? Nomor 8. Ahmad Rizky. Izin menjawab, dokter. Adiksi bukan, dok? Adiksi itu apa namanya? Itu penambahan, ya. Adiktif, ya. Bisa jadi, ya. Kalau habituasi apa? Rizky, Ahmad Rizky. Habituasi. Mungkin kebiasaan, dokter. Kebiasaan, ya. Toleransi? Kalau toleransi itu toleransi, dok. Apa artinya toleransi?
Apa, Rizky? Secara farmakologi nih ya. Kalau yang saya tahu toleransi itu bisa bukan terbiasa sih, kayak bisa menerima gitu dokter. Nah, kamu harus belajar lagi nih istilah-istilah ini dalam ini ya, berarti ya. Resistensi contohnya antibiotik ya. Jadi dulunya dia ampuh ya. Jadi bisa membunuh bakteri misalkan ya. Nah, karena ada mutasi pada bakteri dia akan mengalami resistensi. Jadi antibiotiknya udah nggak mempan lagi. Ya, itu resistensi. Kalau resurgensi apa itu? Nah, ini dipelajarin ya, Dek ya. Nah, jadi kalau misalkan efek narkoba mengkonsumsi morfin dari waktu ke waktu dia meningkat ya kebutuhannya, efeknya tetap sama. Jadi dia akan menambah dosisnya. Ya. Dia akan menambah dosisnya. Itu disebut dengan yang A atau yang C. Kan morfin ini kan jadi ini dia ya, muscle relaksan ya, jadi kayak hormon endorfin. Kita kita namanya hormon yang dilepaskan oleh tubuh kita, endorfin. Ya, jadi kalau endorfin itu lepas ya dari otak ya, itu akan menyebabkan kita rileks, santai ya. Itu endorfin namanya, morfin dalam tubuh kita sendiri. Nah, ini dia perlu dari luar istilahnya. Ya. Ini tolong dipelajarin lagi, saya juga lupa. Ya, kemungkinan sih toleransi. Kalau adiksi itu ya dia kalau dia nggak dapat dosis itu, maka dia ketagihan. Ya, dia akan ada reaksi lepas obatnya namanya adiksi itu. Seperti orang merokok ya. Kalau dia tidak merokok, dia tidak pede ya. Kemudian dia akan kurang konsentrasi, maka dia ketagihan, dia akan menambah ininya. Ya. Nah, kalau saya sih lebih cenderung ke toleransi, tapi nggak tahu ini ya. Ada yang tahu nggak nih? Evan? Iya dok, izin menjawab dok. Kalau menurut saya toleransi dok. Bener nggak teman? Kamu udah baca belum, Man? Kita nebak-nebak aja, Man. Saya udah cari di internet sih dok, tapi bener dok. Toleransi, apa pengertian toleransi itu? Kalau di internet tuh kayak penggunaan obat dalam jangka panjang sehingga menimbulkan efek yang untuk menambah dosis obat terus untuk mendapatkan efek obat seperti yang diinginkan dok. Ya, contohnya pengkonsumsi morfin ini ya, atau sakit kepala ya, mengkonsumsi paracetamol ya. Kita biasa dulu kan, misalkan kita sakit kepala yang jarang, cukup 1 tablet ya. Nah, tapi karena sakitnya berulang-ulang, 1 tablet nggak mempan lagi. Jadi perlu 1,5 tablet mungkin ya. Nah, itu adalah efek toleransi. Kalau adiksi itu dia apabila tidak mengkonsumsi obat itu dia akan mengalami reaksi putus obat ya. Nah, jadi kayak sakau itu namanya tuh, adiksi ya, sakau. Oke, ya yang lain bagaimana? Setuju nggak jawabannya C? Nah, dari saya setuju dok. Setuju ya? Oke, terbungkus ya, C ya. Oke, kita lanjut nomor 9. Nah, kalian itu waktu menjawab soal CBT seperti ini, ya seperti inilah harus bisa menganalisa ya. Jadi kalau mau kita hafal semua itu nggak akan mungkin ya. Jadi memang harus kita punya pemahaman dasar yang bisa kita aplikasikan dalam berbagai macam soal ya. Jadi memang ilmu-ilmu dasar ini biokimia ya, anatomi. Nah, ini digunakan untuk kita berpikir secara klinis. Jadi membangun dasar-dasar ininya, pemahamannya. Kalau udah kalian paham ilmu dasar, menjawab pertanyaan mudah, ya nggak perlu hafal kita, ya. Tapi kita bisa berpikir secara klinis. Oke, soal nomor 9, seorang pasien datang dengan keluhan gatal-gatal pada pagi hari dan cuaca dingin. Ya, jadi pada cuaca dingin, pada pagi hari, misalkan keluhannya gatal-gatal. Ya, ini karena biasanya dia akan teraktivasi ininya, makrofagnya sehingga dia akan menghasilkan histamin ya. Nah, ini dokter mendiagnosis pasien menderita urtikaria. Urtikaria ini bahasa awamnya biduran ya. Jadi bentol-bentol kayak digigit nyamuk itu
tapi banyak di seluruh tubuhnya. Ini biasanya ini disebabkan oleh bisa cuaca dingin ya, atau dia kena infeksi bakterial juga bisa, atau karena alergi makanan dan lain-lain. Nah, dokter memberikan terapi berupa antihistamin. Ya. Nah, bagaimana kinerja antihistamin berdasarkan teori obat reseptor? Ya. Nah, jadi histamin ini dia mempunyai reseptor. Histamin ini dilepaskan oleh sel mas ya. Sel mas bukan makrofag salas ya tadi. Sel mas. Nah, sel mas ini dia akan memproduksi histamin. Nah, histamin ini adalah dia disebut dengan sitokin ya, histamin ini. Jadi semacam protein yang dia mempunyai reseptor di berbagai macam jaringan. Ya, ada di pembuluh darah. Ya, kalau dia berikatan dengan pembuluh darah akan melebar. Ya, kemudian ada di kelenjar. Kalau dia mengikat kelenjar itu maka akan terjadi hipersekresi. Ya, nah, jadi histamin ini dia akan dihalangi kerjanya oleh antihistamin. Contoh antihistamin itu CTM lah yang paling gampang, ya, atau cetirizin obatnya namanya. Kalau CTM itu yang paling murah ya, yang paling banyak di pasar itu namanya CTM obatnya. Chlorpheniramine maleat apa nama singkatannya itu, ya. Nah, dia ini memiliki kemiripan dengan molekul histamin ininya, struktur kimianya. Nah, sehingga dia bisa berikatan dengan reseptor histamin. Ya. Nah, jadi sehingga nanti histaminnya ini tidak akan berikatan dengan reseptornya karena dia sudah dihalangi oleh antihistamin tadi. Ya, CTM ya. Nah, itu akan saling berebutan menempati reseptor histamin yang ada di berbagai macam organ. Nah, kira-kira ini yang mana ini? Jawabannya. Amari. Izin menjawab, Dok. Mungkin antagonis kompetitif, bukan, Dok? Ya, jadi ada saling berlawanan, dia berkompetisi. Ya, jadi molekul obatnya ini, antihistamin ini mempunyai struktur yang sama ya dengan histamin. Nah, sehingga dia akan saling berkompetisi untuk menduduki reseptor histamin. Ya, di berbagai macam organ. Reseptornya ada di pembuluh darah, ada di kelenjar, ya macam-macam gitu. Ya, jadi jawabannya D ya. Ada pendapat lain nggak, Dek? Kalau non kompetitif dia nggak saling ini berkompetisi ya, nggak saling perebutan dia. Ya, jadi mungkin nggak sama antara obat dengan ini ya, molekul yang akan dihalangin itu bentuknya nggak sama. Tapi kalau kompetitif artinya dia mempunyai reseptor yang sama, artinya bentuk secara kimiawinya mirip ya. Nengah bagaimana? Sepakat nggak? Sepakat, dokter. Sepakat, oke. Oke, nah ini baru kemarin ini seorang mahasiswa mengaku banyak makan daging akibat pemotongan hewan kurban di kampusnya. Ya, kalian nggak ke kampus nggak dapat kurban kemarin. Ya, pagi hari ini urinnya berbau pekat. Nah, kandungan apa yang membuat urin mahasiswa berbau pekat? Nah, jadi di dalam daging, di dalam otot itu ya ada sejenis ini ya, protein ya, atau sejenis senyawa lah, bukan protein, senyawa. Ya, senyawa itu dia bisa disekresikan melalui ginjal. Jadi dia larut air. Ya. Nah, ini yang mana ini jawabannya? Coba Sheila. Siapa tadi yang mau jawab? Saya, dokter. Namanya siapa? Alfa, dok. Alfa, silakan Alfa. Yang mana Alfa? Mungkin asam urat ya, dok ya? Kalau tidak salah, dok. Are you sure? Mungkin dari yang saya tahu secara umum ya, dok ya. Karena biasanya orang habis makan daging asam uratnya naik kayak gitu, dok. Mungkin nanti ada jawaban yang lebih tepat, dok, dari teman-teman yang lain. Salah itu. Masa mahasiswa sudah asam urat? Mahasiswa umur berapa? Itu kan ada clue-nya mahasiswa.
Mahasiswa ya umur kalian lah, 20, ya 18. Salah bukan asam urat, jawabannya apa? Coba Sheila, yang mana jawabannya? Izin menjawab, Dok. Mungkin amonia, Dokter. Amonia. Jawaban kamu salah, Sheila. Ya, jadi amonia itu dia berada di dalam darah ya. Jadi enggak salah jawabannya, bukan amonia. Ardian? Ardian? Oh, mungkin kalau saya asam amino, Dokter. Asam amino salah juga kamu, Ardian. Ya, asam amino itu enggak dibuang. Asam amino malah digunakan di dalam tubuh ya. Jadi urin itu tidak mengandung asam amino atau protein dia. Nah, karena asam amino itu di dalam tubuh kita dia akan dirombak ya. Jadi nitrogen yang dikeluarkan di dalam bentuk urea. Jadi nggak ada di dalam urin itu asam amino, tapi urea atau nitrogen. Ya. Nah, jadi bukan salah jawabannya. Jawabannya adalah kreatinin. Ya. Nah, kreatinin ini adalah metabolit yang dia berada di dalam otot ya. Nah, jadi daging itu kan otot yang merah ya warnanya ya. Nah, itu mengandung kreatinin. Nah, kreatinin ini kalau dia misalnya tidak diserap oleh tubuh kita, ya, dia akan dikeluarkan melalui urin. Ya. Makanya untuk pemeriksaan fungsi urin ada ini ya, pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin. Ya, ureum dan kreatinin. Nah, kalau kadar kreatinin dalam darahnya itu meningkat, itu berarti fungsi ginjalnya itu sudah berkurang untuk memproduksi urin. Ya, ini terjadi pada orang gagal ginjal. Ureum kreatininnya meningkat dari normal, gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis. Ya. Nah, jadi kreatinin ini dia adalah metabolit dari otot yang dia larut dalam air dan bisa dikeluarkan melalui urin. Ya. Nah, contohnya ini kalau kebanyakan makan daging bisa. Ya, atau orang yang mengalami trauma. Misalkan mengalami luka bakar ya atau tersengat listrik, nah, dia terjadi nekrosis pada ototnya. Ya, jadi banyak sel otot yang pecah. Ya. Nah, banyak sel otot yang pecah misalkan trauma ya, dipukul atau dia ini pokoknya sel otot itu banyak yang pecah. Nah, kreatinin ini akan keluar. Ya. Nah, dia akan disekresikan melalui urin ya. Jadi urinnya akan berwarna lebih pekat. Gitu. Kemudian rhabdomyolysis namanya ya. Rhabdomyolysis itu adalah di mana banyak otot-otot rangka itu mengalami ini ya. Nekrosis. Nah, ini pada trauma atau infeksi pada otot juga bisa ya. Jadi jawabannya adalah kreatinin ya. Kalau urea, amonia, asam urat enggak ya. Asam urat tidak menyebabkan urin berwarna pekat. Ya, tapi asam urat ini biasanya dia akan menumpuk di tempat-tempat yang terpengaruh oleh proses gravitasi ya. Nah, asam urat ini dia akan membentuk kristal, kemudian kristalnya ini akan dianggap benda asing oleh tubuh kita, terutama oleh sel-sel imunokompeten ya. Ada leukosit ya yang disebut dengan neutrofil dan lain-lain. Nah, dia akan bersifat fagosit ya, dia akan kemudian menyebabkan peradangan ya pada asam urat. Oke, sudah 10 soal kita bahas, sudah 1 jam. Ada pertanyaan adik-adik? Izin dokter. Ya, silakan. Siapa namanya? Anselmus dok, mohon maaf sebelumnya saya. Ansel, silakan. Kan karena sidang tidak memungkinkan dok. Untuk nomor 10 tadi, sesuai yang seingat saya dan saya baca itu, untuk amonia itu untuk berbau pekat gitu dok. Jadi amonia yang berperan di bagian bau urin yang menjadi pekat, sementara kreatinin itu lebih ke warnanya gitu katanya dok. Karena jadi kalau misalnya jawabannya bukankah lebih tepat ke amonia gitu dok, bukan ke kreatinnya? Terima kasih dok. Amonia itu berwarna nggak?
Azelmus? Izin dok, setahu saya enggak dok. Enggak. Cuma Nah, dia baunya aja. menyebabkan pekat nggak urinnya? Kalau pekat itu artinya apa? Warnanya keruh kan ya? Kalau yang normal kan urin itu kan kalau kita terhidrasi dengan baik, dia jernih seperti air. Artinya kita bisa memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh kita. Ya. Nah, kalau dia berwarna pekat itu berarti ada ini lain, ya, ada zat lain yang terkandung. Ya, urin itu bisa berwarna merah kalau dia disebabkan oleh hematuria. Ya, ada berwarna putih seperti susu kalau ada nanahnya. Ya. Nah, kemudian urin itu berwarna gelap seperti teh kalau ada bilirubinnya di dalam urin. Nah, kalau dalam kondisi ini ya dia dari makan daging ya, daging itu kan banyak mengandung otot ya. Nah, otot itu banyak mengandung kreatinin. Nah, itu yang kata kuncinya, karena ada daging, kemudian kreatinin juga itu banyak mengandung nitrogen ya, sehingga akan meningkatkan amonianya ya. Nah, kemudian dia menyebabkan urin berwarna gelap, berwarna pekat. Ya, jadi sepertinya kreatinin. Begitu, Anzel. Baik, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi tanggapan yang lain adik-adik? Soal-soal yang udah kita bahas ini masih banyak ya. Nah, ini kalian bisa bahas sendiri ya. Jadi kalian memang harus punya teman belajar kelompok ya, membahas soal-soal ya. Semakin kalian banyak bahas soal, nanti kalian akan tahu, oh saya kurang baca nih di sini nih. Saya baca lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada tentang mikrobiologi ya, BTA ya. Nah, ini harus dipelajarin semua nih. Nah, jadi kalian untuk lulus CBT ini ya harus banyak ini membaca, harus banyak mengulang. Jadi manfaatkan waktunya itu. Jangan sehari kalian nggak belajar sama sekali, jangan. Jadi setiap hari itu harus ada yang dipelajari. Oh, saya mengulang, misalkan hari ini mengulang farmakologi anti hipertensi. Contreng, catat di buku catatan kecil kalian itu. Ya, jadi setiap hari itu ada yang dipelajari. Jadi kalian kalau mau ujian kapanpun kalian udah siap. Ya, mau ujian UTBK, mau ujian apa, udah siap karena kita sudah belajar setiap hari. Dan memang harus diulang-ulang, kadang kita lupa ya. Kayak ini nih nomor 8, adiksi, habituasi, toleransi itu ya. Apa kalian ingat gitu? Kalau nggak pernah diulang. Ya. Ada lagi deh yang lain yang mau ditanyakan? Nah, ini sebagai trigger aja ya. Jadi kalian harus banyak belajar ya, banyak membaca, manfaatkan waktunya, jangan dibuang sia-sia. Jadi kalian ini adalah generasi muda, penerus kita ya, nanti kalian yang akan memimpin, kalian yang akan menjadi pemainnya, kita akan menonton nanti yang tua-tua ini sudah istirahat, sudah pensiun. Kalian akan meneruskan nanti. Nah, jadi kalian harus bersungguh-sungguh. Ya. Nah, jadi hayatul ilmi bil muzakkarati. Jadi ilmu itu hidup kalau kita sering mengulang-ulangnya. Ya. Oke. Mungkin cukup dulu ya. Sudah malam ini. Ya. Sudah 1 jam lebih kita membahas soal. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ini pelajari malam ini bisa merefresh lagi pelajaran-pelajaran yang sudah lewat. Nah, ini harus sering-sering kalian lakukan, cari soal ya, kemudian dibahas soalnya. Kalian dulu bukankah waktu mau masuk FK untuk UKM PPD apa namanya? SBMPTN itu ya. Nah, kalian belajar kan mati-matian. Masa udah di FK kalian malah malas belajarnya. Ya, jadi harus lebih rajin. Ya, oke, itu saja ya yang kita bisa bahas pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak dokter. Oke. Recording stop.